Pembahasan analisa bakat AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis untuk gaya kerja. Nah, di sini kita menampilkan berapa ini? 6 ya, 7. Kita menampilkan 7 hasil. Yang pertama adalah pembangun. Pembangun itu untuk bisnis startup. Jadi dia suka dalam membuat bisnis baru atau berada di keadaan yang baru atau suka tantangan. Jadi seorang pembangun atau seorang pembangun ya, atau startup bisnis gitu ya. Jadi startupper gitu. Jadi seorang pembangun itu akan suka berada di lingkungan yang membutuhkan inovasi atau berada di sana itu bebas dia melakukan apa. Sebenarnya masalahnya di kebebasan itu. Dia mau melakukan apapun kebebasan itu. Jadi kebebasan menentukan tujuan, kebebasan untuk melakukan keputusan. Jadi membuat keputusan baru itu dia suka di situ. Kemudian dia bisa berinovasi. Jadi intinya dia suka berinovasi. Jadi kalau seorang pembangun kemudian dia jadiin pegawai, biasanya dia akan mudah bosan. Kemudian biasanya juga dia akan punya usaha lain di rumah. Karena dia suka kebebasannya itu. Suka dengan hal-hal yang baru itu. Nah, kelemahan dari pembangun kalau tidak memiliki yang lain, tidak memiliki pedagang atau pelaku, dia akan cepat bosan. Jadi dia membangun sebuah usaha baru, kemudian setelah mulai tingkat menengah sudah mulai berjalan, dia akan bosan, kemudian dia akan pindah ke pekerjaan baru lagi atau usaha baru lagi. Kemudian usaha yang sudah dirintis itu akan ditinggalkan. Ini masalahnya biasanya di sini. Jadi dalam sebuah perusahaan itu paling enggak ada 7 orang ini. Jadi ini adalah minimal dalam membuka usaha. Secara teorinya ya. Tapi dari tidak harus semuanya ada juga tetap aja bisa. Namun pionirnya itu di sini. Jadi ini yang harus ada dalam sebuah perusahaan baru pembangunnya itu. Jadi orang yang merintis ya, dia berani merintis melakukan apapun untuk membuat usaha baru itu berjalan. Pengambil keputusan ini kurang spasi ya. Pengambil keputusan jelas ya, dia adalah seorang decision maker, seorang pengambil keputusan. Jadi dalam biasanya ini digunakan setelah berjalan. Jadi perusahaan berjalan itu membutuhkan pengambil keputusan yang tepat. Kalau seorang pembangun itu dia pengambil keputusan tapi lebih ke trial dan error. Jadi coba aja gitu. Jadi kalau orang decision atau pengambil keputusan itu dia lebih mempertimbangkan banyak hal. Jadi ketika perusahaan sudah berjalan itu membuat sebuah keputusan itu jadi sangat sulit sekali karena harus mempertimbangkan dari banyak hal. Nah, ini tugasnya di sini. Pelaku itu adalah orang yang melakukan SOP atau orang lapangannya yang bertemu banyak orang yang membutuhkan energi yang kuat gitu. Ya intinya orang lapangannya yang melakukan SOP. Komunikator ini adalah orang yang membuat informasi atau marketing. Ini adalah marketingnya. Bisa marketing, bisa membuat relasi atau membuat kerjasama dengan perusahaan lain seperti itu. Jadi ini adalah marketingnya, marketing relasi kerjasama. Kemudian deal maker ini adalah salesnya atau penjualnya. Deal maker ini adalah penjualnya, orang yang menjual barangnya. Jadi setelah produk itu diinformasikan di sini, maka orang yang menjual itu adalah deal makernya. Kenapa kalau di sini aja kok nggak bisa pengiklanan itu aja cukup? Karena tanpa adanya deal maker ini akan hanya sekedar informasi aja, dan informasi itu hanya ditangkap sebagai informasi, tidak beli-beli gitu. Barangnya nggak terjual-jual. Pedagang adalah orang yang melakukan usahanya, yang menjual, front office-nya atau yang jaga warung. Kalau dia yang jaga warungnya, yang berada di kantor, orang yang melakukan penjualan. Jadi teknis kan ini sudah terbeli, misalnya barang sudah terbeli, maka proses pembelian itu berada di sini. Jadi udah deal, oh ya oke,
Nah, orang yang melakukan berikutnya adalah si pedagangnya. Kemudian pencipta di sini adalah orang yang membuat ide-ide. Ini orang yang membuat ide-ide baru di sini. Nah, ide-ide baru ini tidak akan terbangun dan tidak akan terlaksana jika tidak ada pembangun atau startupper. Kemudian tidak ada pelaku, maka tidak akan berjalan juga perusahaan. Ada perusahaan, ada pelaku, ada pembangun, butuh apa? Penjualan di sini, penjualannya di sini. Penjualan bisa terjual, tapi harus ada yang melakukan orangnya di sini. Jadi ini saling terhubung. Jadi orang-orang di sini semuanya saling terhubung untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan fungsi masing-masing. Kira-kira seperti itu untuk gaya kerja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.